Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam kepada teman-teman dan para pendengar presentasi ini. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil analisis kami. Pertama, ada saya sebagai ketua kelompok, Antasari Fani Azhar. Kemudian ada Amanda Rizky Agustin, Aurora Trika, Joshua Julistio, dan Muhammad Bramantio. Pertama, ada para pihak di dalam perkara. Yang pertama ada Hugo Boss Trade Mark Management, GmbH, itu merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Federasi Jerman, yang berkedudukan di Dieselstrasse 127255 Metzingen, Jerman sebagai si penggugat. Kemudian yang kedua ada Anthony Tan, yaitu yang bertempat tinggal di Jalan Pluit Kencana Raya nomor 95 RT 09 RW 06 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara sebagai si tergugat. Kemudian ada aspek HPI dalam perkara. Yang pertama ada TPP kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah status suatu asas benda bergerak ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk menetapkan status personal orang yang memiliki atau menguasai benda tersebut. Anthony Tan yang bertempat tinggal di Jalan Pluit Kencana Raya menggunakan hukum dari negara Indonesia karena bertempat tinggal di Jakarta Utara. Yang kedua ada TPP domisili. Domisili merupakan suatu pengertian yuridis yang baru lahir jika memenuhi syarat tertentu. Anthony Tan bertempat tinggal di Jalan Pluit Kencana Raya nomor 95 dan menggunakan hukum dari negara Indonesia. Yang ketiga ada TPP tempat kedudukan, yaitu merupakan berbagai badan usaha atau badan hukum. Tidak digunakan istilah kewarganegaraan atau domisili atau tempat kediaman, melainkan tempat kedudukan. Hugo Boss sendiri itu di Jerman, berkedudukan di Jerman. Kemudian ada TPS pilihan hukum sebagai titik pertalian sekunder dilakukan oleh orang yang berbeda kewarganegaraan. Isi gugatan. 1. Menyatakan penggugat sebagai satu-satunya pemilik pertama dan pemegang hak yang sah atas merek-merek terdaftar dan atau terkenal Hugo Boss beserta segala varian atas merek tersebut. Merek Hugo Boss sebagai merek terdaftar yang telah didaftarkan di Indonesia pada tahun 1989. 2. Menyatakan pendaftaran merek Hugo Boss Hugo Select Line, Hugo Selection plus lukisan masing-masing di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM 000263074 terdaftar tanggal 4 Agustus 2010 dan di kelas 25 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM 000156405 tertanggal pendaftaran 3 Maret 2006 dan di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM 000248527 terdaftar tanggal 24 Mei 2010. 3. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran 3 merek di atas dan memerintahkan turut tergugat untuk segera mencabut dan mencoret dari berita resmi merek atas merek-merek sebagai berikut. Hugo Selection, Select Line, Hugo Selection, Hugo Select Line, plus lukisan. 4. Memerintahkan turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Dasar gugatannya, Anthony Tan telah melakukan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual atau merek ternama yaitu Hugo Boss dengan mendaftarkan 3 merek yang menyerupai merek ternama yang ada sejak pada tahun 1989, yaitu merek Hugo Boss. Terdapat 3 nama merek yang Anthony buat yaitu Hugo Select Line, Hugo Selection, dan Hugo Select Line plus lukisan. Lalu ada pertimbangan hukum hakim yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung. Yaitu Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan karena setelah memeriksa secara saksama, memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan judeks fakti. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan 1. Bahwa pertimbangan judeks
Pati yang menyatakan bahwa ada pembedaan antara merek penggugat atau pemohon kasasi yaitu Hugo Boss dan merek tergugat atau termohon kasasi yaitu Hugo Selection merupakan pertimbangan yang keliru atau salah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Hugo Boss Trademark Management GmbH NCO KG tersebut dan membatalkan putusan pengadilan niaga dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 27 PDT Sus merek 2020 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara akuo dengan amar sebagaimana. Pertama, bahwa oleh karena termohon kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan. 2. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 2009 serta peraturan perundang-undangan lain. Kemudian ada putusan hakim yang mengadili pertama pemohon kasasi Hugo Boss Trademark Management GmbH NCO KG tersebut membatalkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengadili sendiri. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruh dan membenarkan apa yang dikatakan penggugat seperti pemilik pertama dan pemegang hak yang sah atas merek-merek terdaftar dan terkenal Hugo Boss beserta segala variasi atas merek tersebut. Linkasu merek Hugo Boss beserta variasinya, milik penggugat dan menyatakan merek Hugo Boss beserta variasinya. Milik penggugat sebagai merek terdaftar yang telah terdaftar secara sah pertama kali di negara Indonesia pada tahun 1989 sebagai merek yang terkenal. Kedua, menyatakan pendaftaran merek Hugo Select Line, Hugo Selection, Hugo Select Line, dan lukisan pendaftaran IDM 0002630074 terdaftar tanggal 4 Agustus 2010 dan di kelas 25 dengan nomor perpanjangan IDM 00156405 tertanggal pendaftaran 3 Maret 2008 dan di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM 00248527 terdaftar tanggal 24 Mei 2010 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar atau terkena merek Hugo Boss beserta variasinya milik penggugat. 3. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum bahkan turut tergugat untuk secara mencabut dan mencoret dari berita resmi merek atas merek sebagai berikut: Hugo Select Line, Hugo Selection, and Hugo Select Line, dan lukisan. Memerintahkan turut tergugat untuk segera mencabut dan mencoret merek-merek sebagaimana tersebut di bawah ini untuk mengumumkan pembatalan merek-merek serta menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat kasasi sebesar 5 juta rupiah. Analisis bahwa dalam kasus tersebut telah tepat bahwa pengajuan dan pelaksanaannya dilakukan melalui Mahkamah Agung. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Dalam hal ini, penggugat merupakan sebuah perseroan yang didirikan di Jerman dan tergugat merupakan warga negara Indonesia. Penggugat menyatakan merek Hugo Boss sebagai merek yang telah terdaftar secara sah pertama kali di negara Indonesia pada tahun 1989, menyatakan merek Hugo Boss milik penggugat sebagai merek terkenal, menggunakan kata Hugo sebagai kata dominan dari merek Hugo Boss milik si penggugat dan bukan merupakan kata atau merek generik.
Kemudian yang dilakukan oleh penggugat dalam hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang merek, dapat dilakukan upaya perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa menyangkut dengan suatu penetapan yang berupa sanksi hukum terhadap pelanggar hukum yang merugikan kepentingan umum maupun pribadi orang lain terkait dengan tindakan peniruan merek terdaftar. Dalam petitum penggugat mengajukan untuk dikabulkan permohonan penggugat, yaitu menyatakan penggugat sebagai satu-satunya pemilik pertama dan pemegang hak yang sah atas merek-merek terdaftar dan atau terkenal Hugo Boss beserta segala variasi atas merek tersebut. Menyatakan pendaftaran merek Hugo Select Line, Hugo Selection, Hugo Select Line plus lukisan, masing-masing di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM 00026374 terdaftar tanggal 4 Agustus 2010 dan di kelas 25 dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM 00015645 tertanggal pendaftaran 3 Maret 2008 dan di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM 0002485527 terdaftar tanggal 24 Mei 2010. Hakim mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Hugo Boss Trademark Management GmbH & Co KG dan membatalkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 27 PDT Susmerak 2020 PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 7 Januari 2021 serta mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini penggugat memiliki kapasitas dan juga telah melakukan pengajuan permohonan di Mahkamah Agung sesuai dengan kompetensi relatif dan juga kompetensi absolut yang dimiliki oleh pengadilan. Oleh pengadilan. Hakim dalam hal ini juga telah berusaha bijak untuk memberikan putusannya. Putusan tersebut diberikan dalam hal ini hanya sebatas permohonan hak kekayaan intelektual dan oleh karenanya permohonan mengenai penetapan tersebut telah dikabulkan oleh hakim. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung bahwa penggugat yang merupakan pemilik sah merek Hugo Boss yang telah terdaftar secara sah pertama kali di negara Indonesia pada tahun 1989 menggugat sebuah merek milik tergugat yang telah melakukan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual atau merek ternama yaitu Hugo Boss dengan mendaftarkan 3 merek yaitu Hugo Select Line, Hugo Selection, Hugo Select Line plus lukisan yang dimana atas perbuatan tergugat tersebut melanggar UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan juga dapat diberikan sanksi terhadap tergugat sesuai dengan pasal 113 ayat 2 nomor ayat 2 UU nomor 28 tahun 2014. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau memegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F dan atau huruf H untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Maka dari itu seharusnya tergugat mampu mencari nama lain untuk merek atau produknya. Banyak nama lain yang dapat diciptakan sehingga memperlihatkan keaslian kreasi dari tergugat. Nama asli yang tidak ada sangkut paut dengan nama merek lain dapat diletakkan pada hasil karya atau produk milik tergugat. Mengapa tergugat harus menggunakan kata Hugo yang sudah ada sejak 1989 sebagai nama dari merek produknya? Dengan demikian, ada unsur itikat baik dari diri tergugat karena ingin mengambil manfaat dan keuntungan dari nama merek Hugo Boss. Terima kasih.